Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang afirmatif tindakan dan manajemen keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fuzia, NIM 64190. Nama saya Sekarayu Niken, 64190464. Jayanti dengan NIM 64190466. Saya Pani Febrianti, NIM 64190592. Nama saya Yoran Prayoga dengan NIM 64190594. Melakukan evaluasi beberapa argumen yang mendukung dan menentang afirmatif tindakan. Argumen-argumen utilitarian yang mendukung program tindakan afirmatif cukup meyakinkan. Namun argumen yang paling tegas dan persuasif untuk mendukung program ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, mereka menyatakan bahwa tujuan yang diharapkan oleh program afirmatif adalah keadilan yang merata. Yang kedua, mereka menyatakan bahwa program tindakan afirmatif secara moral merupakan cara yang sah untuk mencapai tujuan. Penerapan tindakan afirmatif dan penanganan keberagaman. Para pendukung program tindakan afirmatif menyatakan bahwa kriteria lain selain ras dan jenis kelamin perlu dipertimbangkan saat mengambil keputusan dalam program tindakan afirmatif. Yang perlu dipertimbangkan saat pengambilan keputusan dalam program tindakan afirmatif selain ras dan jenis kelamin, yaitu yang pertama, jika hanya kriteria ras dan jenis kelamin yang digunakan, hal ini akan mengarahkan pada perekrutan pegawai yang tidak berkualifikasi dan mungkin akan menurunkan produktivitas. Yang kedua, banyak pekerjaan yang memiliki pengaruh-pengaruh penting pada kehidupan orang lain. Yang ketiga, para penentang menyatakan bahwa program tindakan afirmatif akan membuat negara kita menjadi negara yang lebih diskriminatif. Keberhasilan atau kegagalan program tindakan afirmatif sebagian juga bergantung pada dukungan yang diberikan perusahaan pada kebutuhan untuk mencapai keberagaman secara rasial dan seksual dalam susunan tenaga kerja di perusahaan. Mampu memecahkan masalah perempuan dalam kerja atau keluarga dan pekerjaan masalah tugas dalam organisasi. Beberapa peneliti menemukan bahwa wanita cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dalam hal urusan keluarga, sehingga wanita dilaporkan lebih banyak mengalami konflik pekerjaan keluarga. Sebaliknya, pria cenderung untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk menangani urusan pekerjaan daripada wanita, sehingga wanita dilaporkan lebih banyak mengalami konflik pekerjaan keluarga daripada pria. Tuntutan pekerjaan berhubungan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan dan waktu, seperti pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan deadline. Menurut Tri Haryati 2003, indikator-indikator konflik pekerjaan keluarga adalah menurut Fronen, Russell, dan Cooper 1994, 1. Tekanan kerja, 2. Banyaknya tuntutan kerja, 3. Kurangnya kebersamaan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, konflik, komitmen, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Lalu, konflik seperti apa yang dihadapi wanita dalam pekerjaan? Berikut konfliknya. Konflik pekerjaan keluarga, work-family conflict. Terjadi perubahan demografi tenaga kerja seperti peningkatan jumlah wanita bekerja dan pasangan yang keduanya bekerja, setelah mendorong terjadinya konflik antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Hal ini membuat banyak peneliti yang tertarik untuk meneliti sebab pengaruh dari konflik pekerjaan keluarga, work-family conflict. Hal ini biasanya terjadi pada saat seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan keluarga atau sebaliknya, di mana pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut dalam memenuhi tuntutan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan dan waktu, seperti pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan deadline. Sedangkan tuntutan keluarga berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menangani tugas-tugas rumah tangga.
Tuntutan keluarga ditentukan oleh sebagian besar keluarga, komposisi keluarga, dan jumlah anggota keluarga yang memiliki ketergantungan terhadap anggota yang lain. Konflik pekerjaan keluarga sebagai konflik peran yang terjadi pada karyawan, di mana di satu sisi ia harus melakukan pekerjaan di kantor dan di sisi lain harus memperhatikan keluarga secara utuh, sehingga sulit membedakan antara pekerjaan menunggu keluarga dan keluarga mengganggu pekerjaan. From Russell dan Cooper 1994, halaman 32. Pekerjaan mengganggu keluarga artinya sebagian besar waktu dan perhatian dicurahkan untuk melakukan pekerjaan sehingga kurang mempunyai waktu untuk keluarga. Sebaliknya, keluarga mengganggu pekerjaan berarti sebagian besar waktu dan perhatiannya digunakan untuk menyelesaikan urusan keluarga sehingga menunggu pekerjaan. Konflik pekerjaan keluarga ini terjadi ketika kehidupan seseorang berbenturan dengan tanggung jawabnya di tempat kerja, seperti masuk kerja tepat waktu, menyelesaikan tugas harian atau kerja lembur. Demikian juga tuntutan kehidupan rumah yang menghalangi seseorang untuk meluangkan waktu untuk pekerjaannya atau kegiatan yang berkenaan dengan karirnya. Konflik pekerjaan keluarga terjadi karena karyawan berusaha untuk menyeimbangkan antara permintaan dan tekanan yang timbul baik dari keluarga maupun yang berasal dari pekerjaannya. From Russell dan Cooper tahun 1924. Konflik pekerjaan keluarga mempunyai dua komponen, yaitu urusan keluarga mencampuri pekerjaan. Konflik pekerjaan keluarga dapat timbul dikarenakan urusan pekerjaan mencampuri urusan keluarga, seperti banyaknya waktu yang dicurahkan untuk menjalankan pekerjaan, menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajibannya di rumah, atau urusan keluarga mencampuri urusan pekerjaan seperti merawat anak yang sakit akan menghalangi seseorang untuk datang ke tempat kerja. Berikut strategi atau solusi yang bisa digunakan. 1. Strategi untuk individu. Ada beberapa strategi untuk menangani konflik keluarga pekerjaan dan konflik pekerjaan keluarga. Hal ini ditunjukkan pada individu atau diri karyawan sendiri, yaitu dengan manajemen waktu. Manajemen waktu adalah strategi penting yang perlu diterapkan oleh para ibu pekerja untuk dapat mengoptimalkan perannya sebagai ibu rumah tangga, istri, dan sekaligus karyawati. 2. Strategi untuk perusahaan. Ada beberapa strategi untuk perusahaan dalam menghadapi masalah konflik pekerjaan keluarga dan keluarga pekerjaan, yaitu menurut Riyati 2003. A. Waktu bekerja yang lebih fleksibel. B. Jadwal kerja alternatif. C. Tempat penitipan anak. D. Taman kanak-kanak. E. Kebijakan izin keluarga. F. Job sharing perusahaan perlu menyertakan karyawan dalam proses pelaksanaan strategi tersebut sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan yang dibutuhkan oleh karyawan yang bersangkutan. Perusahaan juga harus menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah konflik pekerjaan keluarga dan keluarga pekerjaan yang dialami karyawan. Ya, karena selain penting bagi karyawan, ketidakseriusan perusahaan dalam menangani masalah ini dapat berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan dan akan berujung pada kerugian yang akan ditanggung pihak perusahaan, baik yang berbentuk materi, tantangan pengusaha wanita, dan pelecehan seksual. Yang pertama, isu pria versus wanita. Pria dan wanita dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari koin yang sama. Masing-masing memiliki cara berpikir dan bertindak yang berbeda. Namun, terkadang meski sama-sama berbakat, selalu ada diskriminasi yang membedakan keduanya. Hal ini terkadang menjadi tantangan terbesar bagi seorang wanita. Ketika pria kompeten, ia akan diakui dengan bakatnya tanpa perlu mengaitkan dengan jenis kelaminnya. Terkadang tidak demikian dengan wanita. Ketika ia kompeten dengan pekerjaannya, terkadang pengakuan tersebut tidak bisa hanya datang dari bakat yang dimiliki tanpa mengaitkannya dengan jenis kelamin. 2. Bayaran yang tidak setara dengan pria. Di beberapa negara,
wanita masih mendapatkan gaji yang tidak sebanding dengan pria meskipun memiliki pekerjaan dan jabatan yang sama. Padahal, hal tersebut merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap wanita. 3. Menyeimbangkan pekerjaan dan hidup. Banyak sekali wanita pekerja yang berjuang untuk menyeimbangkan kehidupannya di rumah dengan pekerjaannya. Terkadang menjadi wanita pekerja yang sudah memiliki suami dan anak mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan hidup dan perannya sebagai karyawan, istri, dan seorang ibu. Hal ini berarti wanita perlu menyeimbangkan tugas domestiknya di rumah dan pekerjaannya di kantor. Namun, bagi mereka berkecukupan, hal ini mungkin bukan masalah karena mereka dapat mengurus pekerjaan domestiknya dengan membayar orang. Yang keempat, pelecehan seksual di tempat kerja. Salah satu tantangan yang banyak terjadi dan perlu dihadapi wanita karir di tempat kerja adalah adanya pelecehan seksual. Perilaku yang termasuk pelecehan di sini adalah segala bentuk tindakan mengganggu yang ditujukan ke arah seksual dengan membuat wanita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Hal memalukan ini kadang terjadi ketika pria dengan pemikiran picik mencoba memikat wanita dengan alasan cinta dan berakhir melecehkan wanita secara seksual. Agar lebih paham, kenali penjelasan lebih lanjut mengenai pelecehan seksual di tempat kerja. Selain beberapa di atas, banyak pria berpendapat bahwa wanita yang bekerja harus berkompromi menghadapi hal tersebut saat memilih untuk bekerja. Diketahui hal tersebut jugalah yang menjadi dasar banyaknya kejadian pelecehan seksual yang dilakukan pria di tempat kerja. 5. Bias gender dan peluang kerja. Bias gender juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi wanita di tempat kerja. Masih banyak lowongan pekerjaan yang memiliki tugas tertentu seperti sering berpergian, aktivitas lapangan, dan lain-lain yang menjadikan jenis kelamin sebagai persyaratan utama. 6. Cuti hamil. Ketika seorang wanita melahirkan, biasanya perusahaan akan memberikan kebijakan cuti selama beberapa bulan untuk memberikan waktu padanya beradaptasi menjadi seorang ibu. Namun, terkadang sekembalinya dari cuti hamil, pekerjaannya di kantor sudah tidak lagi sama dengan yang biasa ia kerjakan. Seorang wanita mungkin perlu memulai semuanya dari nol lagi untuk kembali beradaptasi dengan karirnya pasca melahirkan. 7. Kurangnya panutan dalam dunia kerja. Meski wanita kini telah banyak terjun dalam dunia kerja, kebanyakan contoh untuk dijadikan panutan adalah laki-laki. Memang, sudah banyak pemimpin-pemimpin wanita dalam dunia kerja. Sayangnya, tidak demikian dengan contoh panutan. Kurangnya figur wanita yang dijadikan contoh panutan ini terkadang membuat wanita merasa tidak dapat merasa terkait dengan tuntutan yang diberikan dalam menjalankan tugasnya. 8. Adanya gosip menerpa ketika berhasil mencapai posisi tinggi. Tantangan sedih satu ini benar-benar sering terjadi ketika seorang wanita mencapai posisi tinggi. Terkadang akan muncul banyak pertanyaan maupun gosip yang menerpa tentang bagaimana perjalanan sebagai seorang wanita karir telah mencapai posisi tertentu. Beberapa hal tentang kemampuan dan sikap ramah terkadang mungkin saja menjadi omongan. Jika hal ini terjadi, jangan mudah emosi dalam menghadapinya. Cobalah untuk tenang dan berpikir untuk menganggap hal tersebut angin lalu. Yang 9, adanya permainan kekuasaan di kantor. Politik kantor merupakan tantangan yang juga perlu dihadapi wanita. Tantangan ini dapat berubah menjadi sangat berat dan bahkan dapat melukai jiwa dan batin. Bahkan bukan tidak mungkin hal ini akan mengganggu ketenangan mental. 10. Masalah keamanan yang harus dihadapi wanita karir. Poin terakhir mungkin merupakan tantangan paling menakutkan bagi seorang wanita di lingkungan kantor, yaitu adalah masalah keamanannya. Dengan banyaknya kasus penyerangan fisik dan pelecehan yang dialami wanita di lingkungan kantor, hal ini perlu ditanggapi serius oleh semua wanita yang bekerja. Karena masalah keamanan ini, mungkin baiknya kita sebagai wanita turut belajar seni bela diri, menjaga diri dari serangan orang lain ketika harus pulang malam, setelah lembur mungkin akan kita perlukan. Jadi, jangan sepelekan keamanan kita.
organisasi dan juga penuaan tenaga kerja. Pengertian organisasi dilansir dari Economics Discussion. Dalam bahasa umum, kata organisasi mengacu pada institusi. Bisa berupa lembaga pendidikan, lembaga swasta, departemen pemerintah, atau perusahaan bisnis. Semuanya adalah organisasi. Dalam konteks kepengurusan yang dimaksud dengan adanya pengaturan formal antara anggota, identifikasi kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Fungsi organisasi secara umum sebagai wadah perkumpulan bertujuan dan bekerja sama. Fungsi organisasi dapat dinikmati oleh para personelnya, serta tak jarang fungsi organisasi bisa dirasakan oleh orang lain yang menerima manfaatnya. Berikut di antaranya fungsi organisasi. Yang pertama, fungsi organisasi memberi arah dan aturan, yaitu pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Yang kedua, fungsi organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Fungsi organisasi yang ketiga, memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Fungsi organisasi khusus dalam bidang bisnis dan ekonomi. Organisasi yang baik harus memenuhi 4 fungsi khusus, seperti dikutip dari Economics Discussion. Yang pertama, harus memungkinkan manajemen untuk memaksimalkan keluaran melalui penyediaan sistem manusia dan mesin yang efisien. Yang kedua, harus memastikan jaringan komunikasi dan informasi yang lancar dan efektif. Yang ketiga, harus menawarkan pekerjaan yang menarik dan bermakna bagi semua individu yang ada dalam organisasi. Hal ini akan memastikan kepuasan kerja organisasi dikembangkan untuk kepentingan banyak orang. Karena itu, organisasi juga harus humanistik dan bukan hanya mekanistik. Kedua pendekatan tersebut dapat disatukan. Yang keempat, harus menciptakan, memelihara, dan mengembangkan citra atau individualitasnya sendiri. Hal ini memastikan niat baik orang luar. Tidak dapat dipungkiri, setiap orang dalam organisasi pasti memiliki tujuan pribadi masing-masing. Banyak di antaranya untuk mendapatkan penghasilan ataupun untuk naik pangkat. Meski begitu, biasanya tujuan tiap pribadi ini berjalan bersama dengan tujuan organisasi secara umum, yakni meningkatkan produktivitas dan mendapat keuntungan. Melalui tujuan organisasi yang sama dan kompak, organisasi bisa berkembang untuk lebih berpengaruh dalam merekrut anggota baru, pengaruh bagi lingkungan, hingga pencapaian lain yang ingin diraih oleh organisasi tersebut. Berikut tujuan organisasi secara umum. Yang pertama, merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dalam setiap anggota organisasi. Yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan mandiri dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mendapat pengakuan dan penghargaan baik bagi personel dan organisasinya sendiri. Yang kelima, mendapatkan pengalaman dan interaksi antar anggota dan dengan organisasi lain. Yang keenam, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi informal, voluntary association, atau organisasi informal yang terdiri dari relawan dan memiliki tujuan tertentu. Sebagai contoh, komunitas, forum, fanbase, atau klub tertentu. Yang kedua, organisasi formal,
Organisasi formal merupakan organisasi yang terdaftar secara legal, telah diakui resmi, serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga internasional, atau institusi pendidikan. Yang ketiga, organisasi hibrida. Mungkin masih terdengar asing. Organisasi jenis ini bekerja di sektor publik dan privasi, serta melaksanakan tugas publik, namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Yang keempat, organisasi internasional. Organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih negara dalam suatu tujuan, misalnya organisasi internasional PBB. Oleh karenanya, pengertian organisasi internasional menjadi lebih luas dan tak terbatas pada area saja seperti ASEAN, khusus negara Asia Tenggara, atau Uni Eropa, khusus negara Eropa, tapi juga menyangkut tujuan tertentu seperti OPEC atau khusus negara penghasil minyak. Yang kelima, organisasi rahasia. Jenis-jenis organisasi yang bergerak secara rahasia atau bahkan ilegal, misalnya seperti organisasi kriminal, organisasi pemberontakan, atau secret society. Penuaan tenaga kerja atau penuaan populasi adalah peningkatan proporsi jumlah penduduk lanjut usia di suatu wilayah atau negara. Fenomena ini ditandai dengan meningkatkan usia harapan hidup dan disertai dengan keberhasilan pemerintah dalam menekankan angka kelahiran suatu wilayah dan negara. Meningkatnya usia harapan hidup menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Namun, harapan hidup mempengaruhi dan menjadi permasalahan bagi masyarakat, khususnya pasar tenaga kerja. Menjadi tantangan yang akan terjadi pada pasar tenaga kerja karena penduduk lanjut usia akan menentukan tingkat pendapatan tanpa membebani potensi yang lebih muda. Penduduk lanjut usia yang meningkat namun tidak bisa menikmati masa pensiun memilih untuk bekerja dan mengingatkan keahlian dalam bekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, masyarakat yang dikatakan penduduk lanjut usia merupakan penduduk berumur 60 tahun ke atas. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Hari Lanjut Usia Nasional pada tanggal 29 Mei 1999. Hal tersebut akan membawa hal positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut memikirkan kebijakan yang terbaik, sehingga lansia di Indonesia dapat memperoleh tempat yang lebih layak dan terhormat sesuai dengan keinginan pemerintah. Semua penduduk yang mencapai batas usia kerja tertentu bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Usia kerja memiliki perbedaan antara negara satu dan negara yang lain. Di Indonesia, batas minimum usia kerja 15 tahun dan batas maksimumnya tidak ada. Semakin banyak penduduk usia 15 tahun, maka semakin meningkat tenaga kerja yang dimiliki negara tersebut. Begitu sebaliknya. Menurut Mason dan Lee pada tahun 2011, dari segi produktivitas, penduduk lansia mengkonsumsi banyak sumber daya dibanding yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Output yang dihasilkan jika lansia masih bekerja sudah tidak optimal lagi, mengakibatkan tingkat pengembaliannya berkurang. Meskipun memasuki usia tua, kebutuhan hidup menjadi lebih besar karena fisik dan mental yang menurun, mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Maka penduduk lansia bergantung pada penduduk yang produktivitasnya lebih tinggi. Memenuhi kebutuhan hidup, penduduk lansia atau lanjut usia masih memilih untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Karena tingkat kesejahteraan yang masih rendah,
Tingginya partisipasi tenaga kerja lansia dipengaruhi karena banyak faktor, sesuai dengan kondisi individunya. Jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat, maka bergantung pada penduduk produktif. Meningkatnya jumlah lansia, beban penduduk usia produktif semakin besar. Beban penduduk usia kerja akan bertambah akibat ketergantungan penduduk tua. Secara tidak langsung, melemahkan perekonomian. Mengelola individu penyandang cacat. Penyandang disabilitas atau penyandang cacat yaitu seorang dengan kemampuan untuk dapat menjamin kembali ke tahap memegang dan menanjak dalam pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya menjadi berkurang akibat keterbatasan kemampuan fisik, indera, intelektual, atau mental. Pengelolaan pekerja penyandang disabilitas yaitu sebuah proses di tempat kerja yang dirancang untuk memfasilitasi pemberian kerja kepada para penyandang disabilitas melalui upaya yang terkoordinasi dan dengan memperhitungkan kebutuhan perorangan, lingkungan kerja, kebutuhan perusahaan, dan tanggung jawab hukum. Dengan kata lain, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya. Selanjutnya yaitu mengelola individu berbeda agama dan keyakinan untuk menciptakan toleransi atau kerukunan hidup antar umat berbeda agama dan berbeda keyakinan. Faktor komunikasi memegang peranan penting. Melalui kajian komunikasi antar budaya, diharapkan dapat terbentuk adanya sikap saling percaya dan saling menghormati antar pemeluk agama sebagai bangsa yang berbudaya dalam rangka memperkokoh hidup berdampingan secara damai, dapat menerima perbedaan budaya sebagai berkah daripada bencana dan melakukan upaya damai dengan mereduksi perilaku agresif serta mencegah terjadi konflik yang dapat merusak peradaban dengan cara menciptakan forum-forum dialog untuk mencapai kesepahaman. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan tersendiri di dalam membangun, memelihara, membina, mempertahankan, dan memberdayakan kerukunan umat beragama. Upaya-upaya berkaitan dengan kerukunan umat beragama tersebut merupakan sebuah proses tahap demi tahap yang harus dilalui secara seksama agar perwujudan kerukunan umat beragama benar-benar dapat tercapai. Di samping itu, ia juga merupakan upaya terus-menerus tanpa henti dan hasil tidak diperoleh secara instan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu manajemen keragaman. Manajemen keragaman adalah proses manajerial yang komprehensif untuk mewujudkan lingkungan kerja bagi semua karyawan dan mendorong manajer untuk mengaktifkan, memberdayakan, dan mempengaruhi karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka. Bisa juga diartikan sebagai tindakan organisasi yang bertujuan untuk membangun karyawan yang lebih besar dari latar belakang yang berbeda ke dalam struktur organisasi melalui kebijakan dan program khusus, di mana hal ini untuk membangun nilai positif pada semua anggota organisasi. Organisasi mengadopsi strategi manajemen keragaman sebagai tanggapan terhadap keragaman tenaga kerja yang berkembang di seluruh dunia. Demikian presentasi yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau saran dari teman sekalian, bisa menyantumkan di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.